Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di konten Ngotak. Kali ini kita akan mereview materi sebagai persiapan untuk ujian mandiri 2025. Materi yang kita bahas kali ini adalah tentang matriks ya teman-teman, dimana materi matriks ini sering keluar di berbagai tes untuk ujian masuk PTN gitu ya, terutama ujian mandiri seperti matematika dasar, TKA Saintek, bahkan juga di TPA gitu ya. Kali ini kita bakalan mereview materi matriks tersebut mulai dari konsep sampai dengan operasi-operasi serta contoh-contoh soal mandiri yang menggunakan atau membahas soal-soal yang berhubungan dengan matriks gitu teman-teman ya. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Jadi matriks ini punya bentuk umum ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan matriks itu sebenarnya apa sih? Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian. Jadi kalau secara pengertian, matriks itu adalah suatu kumpulan angka atau variabel. Dia bisa berupa angka atau variabel ya teman-teman ya. Kumpulan angka atau variabel yang tersusun atas baris dan kolom. Yang tersusun atas baris dan kolom. Jadi intinya itu di bagian yang sebelah sini. Jadi yang jadi highlight-nya itu adalah baris sama kolomnya. Dia pasti memiliki baris dan kolom gitu ya teman-teman ya. Nah, biasanya matriks ini itu dilambangkan dengan huruf kapital. Biasanya ia dilambangkan dengan huruf kapital. Dilambangkan dengan huruf kapital. Dengan huruf kapital dan diberi tanda kurung. Tanda kurung. Nah, kurungnya ini bisa kurung siku dan juga tanda kurung biasa. Bisa kurung biasa atau kurung siku. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tuliskan bentuknya, salah satu contoh yang seperti ini. Contoh itu ada matriks A. Ya, jadi dia huruf kapital, anggotanya itu ada 1, 2, 5, 7 misalnya ya. Nah, ini merupakan salah satu matriks, atau bisa juga dituliskan sebagai A sama dengan kurung siku seperti ini. 1, 2, 5, 7. Nah, ini sama-sama matriks ya teman-teman ya. Nah, jadi dia itu tersusun atas baris dan kolom. Nah, baris itu yang mana? Baris itu yang mendatar atau yang horizontal. Ini kita nyebutnya baris ya. Nah, ini adalah baris pertama. Nah, yang ini kita nyebutnya sebagai baris kedua. Baris kedua. Nah, sementara yang vertikal itu adalah kolom, teman-teman. Ini kolom pertama. Kolom pertama. Nah, terus yang ke sini itu kita sebut sebagai kolom kedua. Kolom kedua. Nah, dia punya baris, punya kolom. Nah, kemudian matriks itu di bagian dalamnya kan tadi ada angka atau variabel gitu ya teman-teman ya. Nah, angka dan variabel ini kita nyebutnya tuh sebagai elemen matriks. Jadi yang angka 1, angka 2, angka 5, angka 7. Nah, itu semua kita sebut sebagai elemen matriks atau isi dari matriksnya itu ya. Nah, itu kita sebut sebagai elemen matriks. Oke. Nah, itu mungkin sekedar pengertian sama bentuk umum dari matriks gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Matriks itu punya ukuran gitu ya, ukuran dari matriks. Nah, ukuran dari matriks itu kita sebutnya nanti sebagai ordo matriks. Kita masuk ke ordo matriks. Kita tahu nama lainnya itu adalah ukuran matriks. Oke, jadi matriks itu dia punya ukuran teman-teman. Nah, ordo matriks itu dituliskan dalam bentuk perkalian gitu ya. Dituliskan dalam bentuk perkalian antara M dengan N. Kita nulisnya seperti ini, MN. Nah, di mana
mana M-nya itu menyatakan banyak baris, M itu menyatakan banyak baris, nah sementara N itu menyatakan banyak kolom. Jadi ordo itu dinyatakan dengan baris kalikan kolom ya, banyak baris kali kolom. Ingat penulisannya itu dalam bentuk perkalian, tapi gak usah dicari hasilnya gitu ya, karena memang pelambangan dari ordo itu adalah dalam bentuk perkalian. Nah contohnya gimana? Contohnya begini, kalau kita punya matriks, misalnya matriks A 2, 3, min 1, 0, nah itu kita hitung ada berapa banyak barisnya. Ini barisnya ada 1, 2, terus kolomnya ada 1, 2. Berarti matriks ini nanti kita sebut ordonya itu 2 kali 2. Nah penulisan ordo itu biasanya seperti indeks gitu ya. Nah, berarti nanti kita tuliskan A 2 kali 2. Artinya ukuran matriks A ini adalah 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2 gitu ya. Nah terus contoh satu lagi, misalnya ada matriks B. Matriks B itu elemennya terdiri atas 2, 3, min 1. Nah ini kita hitung nih, barisnya ada berapa? Barisnya ada 1 saja gitu ya. Nah, kemudian kolomnya ada berapa? Kolom itu berarti yang vertikal 1, 2, 3. Berarti barisnya 1, kolomnya 3. Berarti kalau kita tuliskan ordonya, B itu sama dengan 1 kalikan dengan 3 ordonya ya. Berarti barisnya 1, kolomnya 3. Oke. Penentuan ordo matriks ini nanti ada gunanya teman-teman. Gunanya itu untuk menentukan suatu matriks itu bisa dioperasikan atau enggak gitu ya. Terutama seperti untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga operasi perkalian. Tuh. Nah, setelah ordo, yang ketiga kita akan bahas mengenai transpos dari matriks yang C. Transpos matriks. Oke, transpos matriks ini cara mudah ngafalnya, kita hafal aja dari asal katanya teman-teman ya. Di sini ada kata trans gitu. Trans itu sama seperti dalam artian perubahan ya, perubahan. Jadi trans itu adalah perubahan. Sementara pose itu adalah perubahan bentuk. Nah, jadi matriks ini dirubah bentuk atau letak beberapa elemennya. Nah yang dirubah itu apa? Pokoknya ingat aja, transpos itu adalah suatu bentuk matriks yang menukarkan atau merubah posisi antara baris dengan kolom gitu ya. Suatu matriks yang sudah ditukar elemennya antara baris dengan kolom, Oke. Jadi cuma menukar letak antara baris dan kolom. Misalnya kita punya matriks A, maka nanti A transpos itu lambangnya adalah A pangkat T gitu ya. Nah, A pangkat T itu yang merupakan lambang dari transpos, lambang atau notasi dari transpos ya teman-teman. Nah, ini lambang dari transpos. Pokoknya kalau transpos matriks itu ciri-cirinya di bagian atasnya itu ada pangkat T gitu ya. Nah, sebagai contoh, jika kita punya matriks A, elemennya itu adalah 1, 5, 6, 7 misalnya begitu, maka nanti ketika ditransposkan teman-teman tinggal tukar tuh barisnya jadi kolom. Nah fokus kita ke baris aja biar mudah. Ini baris 1, ini baris kedua. Nah kita tukar letaknya, baris 1 itu jadi kolom 1, maka kalau kita tuliskan jadi 1, 5, kemudian baris 2 jadi kolom 2, 6, 7. Nah ini namanya transpos matriks. Jadi kalau transpos matriks teman-teman cuma perlu menukarkan posisi antara baris dengan kolom. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke operasi hitung pada matriks. Jadi operasi hitung pada matriks itu ada 3 ya, secara garis besar itu ada 3. Ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, sama operasi perkalian. Nah tapi di matriks itu tidak mengenal operasi pembagian ya teman-teman. Nah, untuk operasi pembagian nanti ada gantinya yang kita sebut sebagai inverse dari matriks sebenarnya ya.
Nah, untuk operasi hitung pada matriks secara basic atau secara dasar itu ada 3. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Nah, kita mulai dulu dari penjumlahan matriks. Oke. Penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks ini kita samakan aja sekalian dengan pengurangan ya. Jadi kita bahas sekaligus karena konsepnya sama. Oke. Yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke. Penjumlahan dan pengurangan matriks ini dia punya konsep yang sama gitu ya. Konsep dan cara yang sama. Ada syaratnya. Apa syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks? Syaratnya ordo dari dua buah matriks yang kita operasikan itu harus sama ya. Ordo matriks yang dioperasikan harus sama. Yang dioperasikan harus sama. Harus sama. Jadi kalau ordo atau ukuran yang nggak sama, dua buah matriks itu tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, lalu kalau syaratnya sudah terpenuhi, ada cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks. Caranya bagaimana? Caranya itu jumlah dan kurangkan elemen yang seletak saja. Dan kurangkan elemen yang seletak saja. Oke. Ingat fokus kita itu adalah ke bagian yang seletak. Contoh, kalau kita punya matriks seperti berikut ya teman-teman. Misalnya ada matriks A. Ada matriks A dengan elemennya itu adalah 2, 3, 1, 0. Kemudian ada matriks B dengan elemennya adalah 1, 3, 5, 7. Oke. Kalau seandainya diminta A tambah B, berarti artinya kita jumlahkan antara matriks A dengan matriks B. 2, 3, 1, 0 kita jumlahkan dengan matriks 1, 3, 5, 7. Oke. Kita perhatikan dulu dia sudah memenuhi syarat atau belum. Syaratnya apa? Yaitu ordonya harus sama. Nah, matriks A ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ordonya itu 2 kali 2. Begitupun matriks B, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ukurannya atau ordonya itu 2 kali 2. Nah, kalau ordonya sama antara matriks A dengan B, berarti mereka bisa dijumlahkan gitu ya. Nah, cara menjumlahkannya gimana? Jumlahkan elemen yang seletak saja. Elemen yang seletak itu cara paling mudah tuh lihat begini teman-teman. Nah, angka 2 itu seletak dengan siapa? Seletak dengan angka 1. Ya udah, berarti teman-teman tinggal jumlahkan 2 dengan 1. Nah, kalau angka 2 sama 1 kita jumlahkan, dapatlah nanti hasilnya itu berupa angka 3. Atau kalau saya tulis ulang, operasinya 2 tambah 1 gitu ya. Terus 3 dengan siapa? 3 dengan 3. Sebelah sini ya, 3 tambah 3. Angka 1 dengan angka 5 gitu ya. 1 tambahin 5. 0 dengan 7. 0 tambah 7. Nah, ini teman-teman tinggal jumlahkan seperti biasa. 2 tambah 1 hasilnya 3. 1 tambah 5, 6. 6, 7. Nah, sehingga hasil dari penjumlahan matriks A dengan matriks B itu adalah 3, 6, 6, 7. Nah, kemudian hasil dari matriks yang dijumlahkan dan dikurangkan ini pasti memiliki ordo yang sama dengan matriks yang dioperasikan. Dimana tadi matriks A itu adalah ordonya 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Maka nanti matriks hasil operasinya itu sudah bisa dipastikan ukurannya juga 2 kali 2. Nah, itu bisa terbukti dari hasil kita ini. Kalau teman-teman lihat, ukurannya juga 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Oke. Itu untuk contoh dari penjumlahan. Nah, yang kedua saya kasih contoh kalau pengurangan dengan ordo yang lain gitu ya. Oke. Yang kedua, misalnya ada matriks P. Matriks P itu ukurannya adalah 2, 1, 0, min 1, 0, 3. Kemudian ada matriks Q, mana elemennya itu ada 5, 1, 1, min 2, 0, 7 gitu ya. Nah, jadi ada matriks P sama matriks Q. Yang diminta itu adalah tentukan nilai P dikurangkan dengan Q misalnya gitu ya. Nah, kalau pengurangan sama syaratnya. Teman-teman lihat ordonya. Ordo matriks P kita berapa? Hitung barisnya. Barisnya ada 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti ordonya bisa kita nyatakan sebagai 3 kali 2.
Nah, begitupun matriks Q, ukurannya juga ternyata juga sama, 3 kali 2. Nah, kalau ordonya sudah sama, berarti kedua matriks tersebut bisa kita operasikan. Nah, operasikannya ngikutin aturan tadi ya. Ngikutin aturan tadi, di mana yang dioperasikan itu adalah elemen yang seletak. Berarti nanti kalau pengurangan, kita kurangkan 2 kurangkan dengan 5, 1 kurangkan 1, 0 kurangkan 1, min 1 dikurangkan dengan min 2, 0 dikurangkan dengan 0, 3 dikurangkan dengan 7. Nah, ini teman-teman tinggal selesaikan perhitungannya. P kurang Q sama dengan 2 kurangi 5 negatif 3, 1 kurang 1 0, 0 kurangi 1 min 1, min 1 min 2 jadi min 1 tambah 2, 0 kurangi 0 jadi 0, 3 kurangi 7 dapat min 4. Matriks P dikurang Q sama dengan min 3, 0, min 1, 1, 0, min 4. Oke, kita cek ordonya. Ordonya pasti sama dengan kedua matriks yang kita operasikan. Kalau kita lihat ordonya itu adalah 3 kali 2. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan antara matriks P dikurangkan dengan matriks